Ternyata Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Salam kenal Bu Lis. terima Sambil nunggu kasih. teman-teman yang lain ya, aku nanti pengen cerita juga nih ya. Kenalkan, aku Mbak Luki. Mbak Luki ini aku sejarahnya dari tahun 2008 sebenarnya aku auditor, Bu. Oh, Akuntan, konsultan UMKM di kampus FEUI dulu. oh, Nah, tapi aku semenjak 2015 mm, itu resign lah ya, resign dan fokus di keluarga. Nah, oh, karena memang senang berdagang dari kecil ya, dari SD, terus jual yogurt dan sebagainya, itu kan berproses ya Bu ya. nah, Saya rasa juga mungkin Ibu kebetulan aku kenal, sedikit-sedikit kenal lah dengan Bu Lis ini, ternyata tetangga, Masya Allah. Saya pernah datang ke tokonya Bu Lis juga, dan ternyata kita dipertemukan, Bu Lis nggak kenal aku ya. iya, Nah, jadi Bu Lis ini teman-teman dapat iklan dari aku ya di grup. iya. Nah, menurut Bu Lis dari membaca iklan itu apa yang oh ini saya butuh atau gimana pemikirannya pada saat itu? Pada saat waktu itu kan saya udah dapet kayaknya, tapi nggak terlalu saya Perhatikan. respon kan, iya, perhatikan karena aktivitas ya. Ya. Tapi kemarin itu pas aku baca gitu, lah ini kayaknya bagus nih. Hmm. Dan aku lihat dari apa, aku scroll ke atas, wah ternyata ini udah banyak chatnya, tapi saya nggak pernah baca gitu. Nah, Ya pas saya nggak apa-apa. bagus, apa bagi saya perlu nih. Nah Hmm. udah, aku langsung klik aja gitu. Terus kita kenalan, kemudian Bu Lis tahu ada kesempatan ya kita, memang saya di bimbel online ya Bu ya, di grup yang Ibu ikuti itu, eh, kami bekerja sama dengan mentor-mentor yang sudah berjaya di online. Jadi zamannya kita dagang di toko ya Bu ya, di toko itu kan sewa tokonya minimal. Saya tahu nih rukonya Ibu nih kalau masih sewa aja keukur kayaknya per tahun sekitar 30 sampai 50 juta. Benar nggak? Atau Betul. sudah milik? Belum, masih. Belum. Nah, tapi kan sekian ya Bu ya Hmm. biayanya, Masya Allah. Karena Bu, saya itu adalah salah satu UMKM yang terkena dampak pandemi. Nanti kita Iya, cerita sedikit ya. iya. Sapa Kak Anton dulu, Kak Anton. Selamat sore. Sore. Terima Mbak kasih Luki, ya waktunya. Aku mohon maaf nih mundur nggak tiga apa-apa, puluh menit ya. nggak apa-apa, Mbak Luki. Sobat online, sorry banget aku dapat musibah kecil. Oh, Suamiku lagi nemenin teknisi internet dari tadi bermasalah, jatuh dari atap. aduh, Jadi tadi kami memang rada panik sedikit, tapi alhamdulillah banyak hal yang mesti disyukuri. Tapi memang pesan itu yang saya mau sampaikan ke sobat online sekalian, bahwa kita ini betul-betul lagi dalam keadaan krisis, teman-teman. Jadi jangan lengah, jangan lengah. Jangan sampai ya, kebetulan di keluarga bimbel online juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sangat-sangat terbatas, bahkan harus pinjam sana sini. Itu aku sedih sekali ya. Itu betul-betul kondisi yang sebenarnya bisa menjadi bahan bakar ya. Seperti sekarang saya juga ya, saya tetap berkomitmen berbagi kepada teman-teman karena ini peluang yang luar biasa dan nggak perlu modal berlebihan. Hanya perlu teman-teman mau praktek. Makanya aku selalu bilang, teman-teman, kalau teman-teman belajar seperti ke Bu Lis ini, Pak Anton ya, seperti juga pengalaman saya. iya, Berbisnis itu bukan perkara cuman jual barang doang. Di situ ada kepercayaan, di situ ada membangun citra, di situ harus ada kualitas produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau kita mau hasil yang jangka panjang ya Bu Lis ya. Iya, betul. Seperti Bu Lis ini represent produk Tupperware ya, meskipun orang bilang MLM kayak gimana, hampir semua rumah tangga punya Tupperware. Kenapa? Karena kualitasnya jaminan, ya Bu ya. Nah, Iya. jadi Bu Lis nanti bisa belajar di grup kita bagaimana mengemas. Jadi bukan jual produk. Kalau Iya. kita mau berjualan langgeng di online media sosial, kita harus bisa mengemas dan mengkomunikasikan itu dalam bentuk konten, Bu.
Nah, kalau Ibu mau belajar, selalu ada rezekinya. Nanti saya tunjukin ilmu gratis aja saya bisa hasilkan 1,8 juta dalam 10 hari. Saya nggak bicara hal muluk-muluk ya, teman-teman, gitu. Tapi teman-teman bisa praktekin ilmu yang sama saya akan ajarkan. Nanti kita akan masuk ke materi. Nah, Kak Anton adalah salah satu sahabat online yang cukup disiplin nih mengikuti, tapi makanya saya pengen sekali Bandel menemani. Iya Pak? Bandel belum bikin itunya, challenge-nya. Ya, saya betul-betul Pak ya. Saya berharap pertama yang tadi saya WhatsApp Bapak itu ya, yang PR Bapak itu ya, termasuk si prakerja, termasuk itu ya. Nah, tapi di sisi lain Bapak harus fokus, harus tentukan mana nih winning, produk yang bisa saya menangkan, dan saya rasa produk edukasi bisnis online cocok dengan profil Bapak. Jadi jangan ke kanan ke kiri. Kalau Bapak mau pasarkan produk-produk bimbel online itu harus sampai closing, harus jadi contoh. Nah, nanti badan Bapak percaya kalau Bapak bisa sukses. Dapatkan 100.000, dapatkan 500.000, kan keuntungannya kan wajar ya. Kita jual buku ya, buku yang lagi mau rilis ini keuntungan reseller 30.000. Ini kalau mentor-mentor seperti Mas Kang Dewa ya, Denny Santoso, bukunya memang sudah 200.000 lebih. Bukan karena kalau teman-teman biasa ke Gramedia ya, teman-teman tahu, buku-buku impor itu harganya 200.000 lebih. Nah, tapi buku-buku yang kita jual itu bukan buku motivasi, teman-teman. Ini buku contekan bisnis. Nah, sayangnya memang orang Indonesia jarang yang membaca buku. Ya. Nah, itu kenapa kita mesti ini contoh ya, ini buku motivasi contohnya yang mana ya? Saya ada buku-buku motivasi ya, tapi buku-buku bisnis yang kita pasarkan itu buku-buku yang dalamnya tuh kalau ini buat bisnis ibu-ibu. Nih, saya praktek teman-teman. Teman-teman harus mau praktek. Kemudian di WhatsApp-nya bagaimana? Yang list beli itu buku WhatsApp. Jadi mulai dari statusnya bagaimana? Kembali lagi karena kita ada grup ya, grup support. Kebingungan apapun saat action langsung tanya aja, Bu. Gitu. Jadi jangan khawatir, bukan cuma sekali ketok kabur gitu ya. Justru kita mau pelajari orang-orang yang sukses punya bisnis online ini, dan kita mau adopsi di bisnis kita. Apakah kita pakai kekuatan mereka ya dengan memasarkan produk-produk mereka? Karena toh memang hampir semua bidang industri, mau kuliner, mau fashion, mau apapun itu semua butuh ilmu berbisnis online, Kak. Jadi kalau kita belum punya winning produk ya, misalnya seperti Bulis sebenarnya punya winning produk ya, winning si Tupperware itu, tapi kan harus nyiapin semuanya sendiri, posternya sendiri, tulisannya sendiri, apanya sendiri. Paling kalau di grup sifatnya konsultasi. Seringkali memang saya, ini skripnya nggak menarik Kak, kita harus berjualan yang halus, soft selling misalnya. Kayak saya mau jual pelatihan, saya nggak bilang hadiri pelatihan ini, itu udah bukan zamannya. Sekarang tuh orang udah pinter dan orang nggak suka dijualin. Mereka kalau nyari produk, mereka langsung ke Tokopedia, langsung ke Shopee, langsung disortir lokasinya, harganya, free ongkir dan sebagainya. Nah, apakah kita mau bersaing jualan Tupperware di situ, Bu? Ya, berat sekali, malah pelanggan itu yang aneh-aneh, Bu. Maunya COD, udah nyampe, ini warnanya nggak cocok, bisa begitu loh. Nah, jadi saya kasih tameng teman-teman. Teman-teman kalau gabung di bimbel online, kita bukan pasukan yang seperti itu. Kita tidak ingin berperang harga, kita ingin melatih mesin ya, entrepreneurship yang ada di diri teman-teman, karena teman-teman itu pilihan loh. Teman-teman itu paling tidak punya modal keinginan. Nah, kalau tahu ilmunya, belum cukup, harus tahu actionnya. Kalau tahu actionnya, kerjanya kayak gimana, terus dikerjain, itu hasil itu tinggal perkara dari aktivitas tadi. Tinggal kalau memang belum ya kita evaluasi, gitu Bu. Itu ya, insya Allah keyakinannya di situ. Nah, kenapa saya optimis? Karena saya sudah buktikan, ya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya itu
Saya adalah nanti Bu Lis bisa lihat ya. Saya itu punya kios-kios kebab di kampus-kampus, Bu. Ya, kita buka ya. Kita mulai ya, Pak Anton. Maaf, semoga berkenan ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, seperti ini ya, Bu. Ini aku loncat dulu sebelum ke materi. Apakah terlihat layarnya? Ya. Terlihat ya. Nah, Terlihat. aku senang ya, Bu Lis, Pak Anton bisa hadir. Nah, aku mau tanya sedikit dulu. Apakah sudah ada media sosial? Nah, kita itu kalau di online itu kan gimana sih? Menurut Ibu, aku nanya Bu Lis, menurut Bu Lis, orang kalau jualan online itu pakai apa? Pakai alat apa? Pakai website? Pakai toko online di Tokopedia? Atau apa sih, Bu? Kalau yang terbayang dengan Ibu saat ini, pengetahuan Ibu saat ini? Ya, kalau yang saya tahu orang berjualan online itu ya macam-macam ya, pakai pakai IG, pakai FB, pakai yang tadi disebutin, terus Ya. pakai e-commerce gitu. Ya, Betul. iya. Ya, nah kalau Ibu saat ini kan yang saya tahu bisnisnya Tupperware dan yang Mesir itu ya, yang aneka rumah tangga itu. Nah, Ibu memproyeksikan atau menginginkan ada pendapatan income online itu untuk usaha yang mana? Apa? Karena tetap harus dikerjakan satu persatu kan. Prioritasnya yang mana? Yang selama ini menurut Ibu winning, yang menjual besar atau Ibu yakin untuk present? Iya, kalau bagi saya yang saya tekunin awal adalah Tupperware. Kemudian ada juga yang yang tambahan-tambahan ya, itu seperti My Way, itu produk-produk distributor ya. Nah, terus ada juga saya produk-produk sendiri ya, produk sendiri, produk UMKM lah ya. Itu saya memulai dengan kue kering. Nah, kue kering ini saya belum begitu pasarkan lebih, baru saya mulai bikin contoh-contoh aja dulu, baru saya bikin fotonya gitu. Tapi untuk dipasarin lebih lagi belum gitu. Ya, ya. Nah, untuk memasarkannya saya butuh ilmu juga kan ya. Insya Allah, insya Allah. Makanya karena saya lebih ke WA gitu, jadi saya mulai dulu dengan WA nih. Nanti kalau ada lagi selebihnya saya pengen belajar lagi. Bu Lis tahu nggak jumlah kontak WhatsApp mungkin pelanggan atau di handphone Ibu pernah tahu nggak berapa kontak Ibu? Kalau saya pernah lihat ya ada 2.000 lebih. Tapi apakah itu kontak semua atau kontak entah dari mana gitu ya, atau mungkin double di mana? Betul, betul, betul. Nah, itu nanti bisa diklasifikasikan, Bu. Oh, Nah, tapi gini, ini seperti di layar Ibu bisa lihat ya. iya. Nah, ini contoh ya. Contoh adalah kontak saya per 11 November. Nah, ini kemudian dalam 5 hari saya menambahkan kontak kurang lebih 200 ya, Bu ya. Dari 2.800 ke 3.000 gitu ya. Terlihat nggak ini? Belum kalau di saya. Belum ya. Oh, sorry. Ini saya stop share dulu. Oke, ini berarti ini ya. Saya yang ini. Ya, udah kelihatan. Lihat ya. Nah, jadi ini saya mau cerita sedikit aja. Jadi salah satu habit atau kebiasaan pebisnis yang mau menghasilkan income rutin nih, Pak Anton, kita perlu terus menambah database calon pelanggan. Ya, Ibu sebagai pedagang ya, pebisnis lah ya. Kalau pebisnis itu kalau udah ada karyawan dan Ibu bisa istirahat tanpa harus kerja aktif gitu ya. Nah, itu punya nggak kebiasaan menambah gitu ya? Kemana kebiasaan kita menambah calon pelanggan? Misalnya
Yang punya toko kan biasanya mengharapkan orang datang ke toko, ya nggak, Bu? Iya. Nah, tapi kan kita ada namanya aksi jemput bola, seperti yang Ibu lakukan, datang ke sekolah-sekolah, itu luar biasa. Masya Allah. Ya, Ibu menjalin hubungan baik dengan para kepala sekolah dan mereka melihat ketulusan Ibu dengan produk yang berkualitas gitu ya, harga wajar, itu jajanan ibu-ibu rumah tangga. Ibu udah punya habit bisnis offline. Nah, secara online itu memang betul, Bu. Saya salut sama Ibu yang saya perlu ilmunya. Wow, saya jarang sekali dengar itu. Seringkali saya menangani teman-teman yang kecewa dengan ilmu. Ya, kecewa karena dia beli buku, percuma, saya ikut pelatihan percuma dan sebagainya. Saya bilang bukan salah bukunya. Bisa jadi kamu tidak mengidentifikasi kebutuhan kamu. Kamu butuhnya WA, kamu beli buku motivasi. Nggak ketemu. Apalagi nggak ada grup support buat tanya. Jadi sekali beli ditinggal. Misal seperti itu ya, Bu ya. Iya. Atau memang saya juga kemarin bicara sama beberapa mentor, bukan salah penonton atau pembeli buku kamu, tapi buku kamu itu isinya itu penuh dengan jargon, istilah yang tidak bisa dipraktekkan. Nah, itu kenapa bimbel online melihat peluang, Bu. Jadi kan saya juga berbisnis ya, Bu ya. Nah, saya melihat peluang pendampingan bagi para pemula bisnis online. Yang kalau bahasa sekolahannya, waktunya biasanya terbatas karena mungkin sibuk di toko juga ya. Yang kedua, memang tidak terbiasa berjualan dengan media sosial. Kalau mau berjualan di e-commerce atau di Tokopedia gitu ya, itu nggak bisa dipungkirin, kita harus punya modal budget iklan. Ya. Jadi ada dua, Bu. Kita mau go big istilahnya ya, mesti seperti Ibu nyiapin modal buka ruko ya. Buka ruko, ngisi toko. Kalau toko nggak diisi menarik nggak, Bu? Tidak. Nggak menarik ya. Kalau kita dengar kisah sukses Bu Lis untuk menghasilkan income offline aja, saya taker ya, karena saya ada pengalaman kelola 3 outlet kebab ya. Masing-masing outlet minimal modalnya 30-50 juta. Nah, berarti kan sama kita ya, Bu ya. Nah, ketika saya punya 2 outlet, punya 3 outlet, disitulah kita bilang diri kita ini pebisnis. Di mana kita tidak harus bagi 3 badan ada di semua toko berjualan aktif, tapi kita punya SOP, punya standar pelayanan yang dikerjakan oleh tim. Berarti yang tadinya dokter ya, yang tadinya profesional, pedagang ngerjain sendiri, istilahnya bisa punya bisnis ya Bu ya, yang dikelola pasif gitu. Itu kenapa orang-orang suka bilang, yuk kita ciptakan passive income. Nah, tapi banyak teman-teman yang berdagangnya belum kuat, dia sudah menamai dirinya pebisnis. Nah, itu yang menurut saya salah satu sumber kegagalan. Karena nggak siap ngemodal, nggak siap disiplin, praktek dari ilmu-ilmunya gitu, Bu. Iya. Nah, semoga dengan kita berkumpul hari ini, kita bisa sedikit memperjelas, karena memang bisa disederhanakan kok gitu ya, asal dikerjakan satu persatu. Jadi, ada yang sudah punya bisnis, oh ternyata caranya begitu ya. Sebenarnya cukup kuasai 3 hal. Yang pertama, kita kuasai ilmu traffic ya. Sama seperti Ibu, kenapa Ibu sewa ruko dekat pasar? Karena kan harganya beda ya Bu ya, sama sewa ruko depan rumah atau di dalam gang. Nah, itu adalah traffic, Bu. Traffic itu adalah potensi orang lihat toko kita. Traffic gitu ya. Jadi kalau saya dulu kebab, saya sewa di kampus minimal sewa 27 juta setahun. Kalau saya ke mall minimal kalau ukuran 2x2 itu per tahun sekitar 120 juta misalnya. Itu kan belum untung ya, Bu? Iya. Nah, itu belum untung. Tapi kenapa pedagang-pedagang itu berani? Karena dia punya keyakinan traffic, satu. Kedua,
kita itu punya produknya, terus intinya menjual. Itu kalau di online namanya funnel. Intinya bagaimana kita bisa membantu terjadinya penjualan. Baru yang ketiga ilmu konversi atau kita follow up. Kak, dicoba Kak, ini bagus loh misalnya Tupperware. Ini buat misalnya kelihatan ibu-ibu. Gimana Kak, udah mau masuk sekolah nih, gitu ayo disiapin dan sebagainya. Itu ilmu konversi, Bu. Nah, di online ini bagaimana? Itu yang kita akan terapkan. Bagaimana toko kita, penawaran kita itu 3 hal bisa ditemukan orang baru ya, jelas harus punya tema. Bisa ditemukan, kemudian didengar. Nah, didengar secara online, setiap pebisnis itu perlu punya habit bisa bikin konten berupa foto, poster, atau sekarang bahkan video gitu. Jadi di kelas kita juga ada yang kelas mengajarkan tentang bikin video dan TikTok misalnya. Kenapa? Karena orang lebih nyaman, ibu lebih seneng nonton video apa baca nih gitu ya. Itu aja udah Visual. video kan ya Bu. Nah itu udah menggambarkan orang penonton pada umumnya di Indonesia. Jadi pertama kita harus mudah ditemukan. Jadi tokonya itu harus dirapihkan. Sebentar saya stop share ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ilmu kalau kita mau jualan online, kita mau pakai media sosial apapun, ilmunya 3. Kita harus kuasai ilmu traffic tadi ya, di mana kita bermain, di media sosial apa. Yang kedua, kita harus mempermudah transaksinya, namanya ilmu funneling. Ya, kalau saya bikin website sendiri, itu ibaratnya saya jualan di depan rumah, Bu. Kalau saya masuk ke media sosial, itu saya jualan di mall. Nah, tapi nggak perlu bayar kalau di online. Cukup dioptimasi. Optimasi dengan apa? Contoh ya, ini salah satu bisnis saya. Ini kebab premium tanpa campuran tepung, daging ya daging, ayam ya ayam. Nah, ini dioptimasi. Fotonya harus yang menarik. Namanya jangan kebab Mbak Luki gitu ya. Namanya harus yang ya harus mewakili kebab. Saya memang punya merek namanya Ali Bobab. Nah, kemudian bio-nya ya ini sama semua di Instagram, di Facebook, di TikTok sama. Optimasi itu kurang lebih ada 5 hal: foto, nama, bio, ini klik. Ini bisa diklik. Ini kalau diklik langsung order gitu. Nah, ini nanti kita bikin latihan. Ada di YouTube saya sudah buatkan videonya. Nanti buat teman-teman yang, Mbak, saya mau optimasi media sosial dong, minta videonya, nanti ada di sini. Namanya kartu nama digital atau WhatsApp dengan pretext. Ini. Gitu Bu ya. Jadi di media sosial itu kita mau mudah ditemukan, yang kedua didengar dengan apa? Dengan kita bikin konten. Nah kan kalau begini, kita bikin nih lagi ada giveaway nih saya ada orderan dari kantor ya, kantor akuntan, pesan sekian ratus gitu ya. Nah ini kan sampai kebabnya enak banget dan sebagainya. Nah ini kita berarti sudah didengar. Kalau sudah ada respon, sudah ada yang like gini, Bu. Nah, teman-teman sudah ada belum pengalaman ke sini ya? Kalau sudah, tinggal dirutinkan gitu ya. Jadi kalau kita tidak pakai ads ya, kita tidak bayar iklan, kita harus mau organik. Organik itu dengan upload konten seperti ini. Kalau enggak ya enggak ada rezekinya, teman-teman. Gitu. Nah, itu jadi mudah ditemukan ya, tokonya harus jelas. Kemudian kita didengarnya itu ketahuannya karena apa? Karena ada yang like. Gitu. Kita didengar, kemudian baru deh dipercaya. Dipercaya itu
Karena kita ada live ya, kita manfaatkan. Nanti saya bisa kasih contoh ya, ada orang jual pai susu itu di Surabaya, main TikTok, tiap kali dia bikin pai, dia main TikTok, dia cerita dia apa gitu. Kok yo kayaknya nonton gitu aja ngiler. Jadi bukan cuman pengen beli pai susu karena udah mikir kan kok saya di Jakarta belinya pai susu. Akhirnya borong. Nah, ketika dilihat di TikToknya nih, seperti punya saya gini, kan bisa diklik, ya kan? Langsung orang ngeklik. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman, apa upaya teman-teman untuk bisa dipercaya? Gitu. Pertama dioptimasi tokonya, kedua dipermudah kliknya sehingga bisa dijangkau ya Bu ya. Jadi pertama ditemukan, kedua didengar, ketiga dipercaya. Orang akhirnya ngeklik order gitu. Ini kalau kita memanfaatkan media sosial. Dan kenyataannya Bu ya, nggak harus punya produk karena banyak ya. Saya itu punya ponakan influencer. Yang satu namanya Kristo Immanuel. Ini dia humor ini impersonator nih kalau teman-teman tahu ya. Dia suka apa namanya niru-niru suara menteri, suara presiden, suara artis-artis gitu ya. Ini kok yo bisa dapat duit loh Bu Lis. Ternyata dengan keahlian dia itu dibayar sama Gojek sama apa. Penghasilannya bukan lagi puluhan juta, ratusan juta Bu. Hanya kenapa? Hanya karena dia optimasi nih, lihat nih. Dia optimasi, dia tulis keahlian dia bisa dijangkau di YouTube, dan dia terus berkomunikasi tuh. Wah, yang nonton puluhan ribu orang. Dia terus mempertontonkan kebisaan dia. Nah, termasuk kita. Saya di bidang edukasi ya, teman-teman bisa lihat. Saya juga punya ponakan satu lagi ya, namanya Karin. Ini dia sudah bermain online itu sudah dari 2015. Zamannya kita masih tutup mata tuh sama online. Ya, jadi tidak bisa disalahkan ya. Lihat nih, semua sama. Fotonya, namanya, terus keahlian dia apa di sini. Ini di bimbel online semua diajarin. Termasuk dia bisa dijangkau atau ditonton di mana. Nah, rezeki datangnya dari mana? Banyak banget saluran rezekinya. Salah satunya adalah endorse dari brand. Dan penghasilan mereka ini bukan cuma puluhan juta Bu per bulan. Ratusan juta, bahkan miliaran. Apa iya kita cuma mau jadi penonton? Bu Lis, mau jadi penonton doang apa mau ikutan bikin? Belajar. Belajar ya Bu ya. Kita yang offline aja pontang-panting loh. Makanya saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman lulusan ekonomi seperti saya, teman-teman akan tahu untuk menghasilkan income rutin 5 juta sebulan, kalau kita taruh di deposito, kita perlu 2,1 miliar loh. Itu harga kita, itu harga karyawan. Kalau sekolah tinggi-tinggi, saya paling sedih kalau punya ponakan, punya teman, sekolah nggak semangat, ibunya, orang tuanya pontang-panting tuh ya Bu. Saya cuma bilang, kenapa kamu nggak semangat? Ya, kalau nggak kuliah ngapain lagi? Saya bilang, keluar kamu. Saya bilang, kalau teman-teman ada yang kenal saya keras, karena hidup saya dulu keras sekali Bu. Jadi saya bilang, keluar kamu. Itu orang tua pontang-panting sekolahin kamu, sampai belum lulus saja kamu ngerasa nggak ada guna. Salah orang Indonesia ini. Belajar itu bukan cari ilmu, bukan cari manfaat, bukan cari value. Lulus bingung. Yang dicari, lulus itu yang dicari kerjaan. Sedih nggak Bu? Nah, itu fenomena. Nah, itu fenomena itu saya tangkap dan menurut saya itu peluang. Nah, saya terakhir dengar juga, maaf ya teman-teman, ini rada ngalor ngidul, tapi ini semoga menguatkan teman-teman, dan teman-teman bisa ikut buktikan ada langkahnya. Jadi teman-teman tuh, saya kan mau kasih contoh nih ya, yang saya lakukan dalam 10 hari hasilkan 1,8 juta, ya, katakan buku gitu ya, tapi bukan kita datang ke teman saudara atau WhatsAppin satu-satu, hey saya jualan buku ini, bukan.
saya pengen teman-teman menduplikasi cara saya, mendapatkan sensasi kebahagiaan, memberikan manfaat seperti yang Bu Lis, mungkin juga teman-teman di awal membeli rasakan gitu ya, yaitu sensasi bahwa oh ini buku ilmunya saya perlu gitu. Nah, untuk teman-teman bisa dapat pelanggan yang berkata seperti itu, berarti teman-teman juga harus mempersiapkan dirinya teman-teman. Poinnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, insya Allah. Makanya ayo kita praktekin bareng-bareng. Ini anakku rada shock lihat ayahnya jatuh tadi. Jadi minta ditemenin Om Tante, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Dah, sabar. Oke, jadi kita ke sini nih Kak ya. Jadi ini sebenarnya materi yang sama, saya ulang. Pengennya dipertajam, tapi aku lebih pengen tanya jawab ya. Apalagi ada Bu Lis ya, yang seperti saya juga, UMKM yang biasa mengolah modal puluhan, ratusan juta gitu ya. Karena memang kalau ngisi kios ya, Bu Lis ini teman-teman ya, kiosnya Tupperware itu kurang lebih ya perlu 50 juta lebih ya kalau saya ukur ya Bu ya, bahkan banyak yang nggak terhitung ya Bu ya namanya di awal gitu ya. Tapi Bu Lis sudah berapa tahun, maaf Bu, kalau boleh belajar dari pengalaman Ibu, udah berapa tahun Bu di Tupperware atau mungkin bisnis gitu? Ya, kalau di Tupperware sendiri dari tahun 2000 apa ya? 2008 ya. 2008 Wow. sampai sekarang. 2008 ya, berarti udah 10 tahun lebih ya Bu ya, itu udah ahli. Ibu juga pasti sudah punya posisi tertentu ya kalau di ini gitu ya, sudah punya tim juga ya. Iya. Nah, itu sejauh ini sudah memanfaatkan media online apa untuk juga memasarkan? Apa Ibu merasa lesu dalam arti gimana sih menjualnya? Apa emang lewat Tokopedia atau gimana gitu ya? Karena kalau dengan cara bimbel online, bisnis itu fun, Bu. Fun dan menghasilkan. Dan memang akan lebih kuat ketika Ibu berani muncul gitu ya. Bikin konten itu, nanti saya bisa kasih contoh banyak pebisnis-pebisnis yang senior ya, tapi tetap dan dia pasti menghasilkan luar biasa gitu ya. Gitu. Karena memang dia mengerjakan bagian dia bikin konten, ada dianya gitu ya, dan isinya fokus. Kalau memang mau bicara Tupperware ya dia akan bicara kualitasnya, dia akan bicara varian produknya. Nih loh aku ya mau nggak mau ya namanya bisnisnya memang harus memodal. Misalnya ada mangkok buat sup buah, ya kita bikin sup buahnya, bikin orang ngiler nih ya. Ini kayak saya nih ya, kalau teman-teman lihat, saya kan edukator. Masa saya nggak punya ruang kerja, ya saya rapihin. Ya kan? Saya rapihin. Ini dagangan saya, teman-teman. Dari situ saya dipercaya. Itu kenapa saya mau memberikan energi buat teman-teman. Untuk teman-teman yakin, apalagi Bu Lis yang udah biasa closing ya, udah biasa berdagang Bu. Orang-orang seperti kita itu insya Allah nggak khawatir kelaparan. Kenapa? Karena bukan suatu yang memalukan, itu suatu hal yang sudah biasa ya Bu ya. Nah, tapi bagaimana sih menjual yang menghasilkan di online? Karena kalau cuma naruh-naruh doang, nggak ada interaksinya, nggak dibangun kedekatan dengan pelanggannya, nggak ada live-nya gitu ya. Terus tulisannya juga dijual begini-begini, harga segini, itu nggak bakal dilihat. Karena orang sudah penuh ya, mereka itu datang ke media sosial itu untuk terhibur, untuk melihat yang seger-seger, yang bagus-bagus, yang solusi, yang lucu-lucu. Nah, bisa nggak? Apakah kita bisa menjadi konten kreator atau pemilik akun yang menghibur atau kontroversi misalnya, yang gosip-gosip? Kalau kita nggak mau ambil jalur seperti itu, kita tetap bisa dikenal selama ide kita itu fokus. Misalnya seperti Ibu, akun Tupperware itu harus berbeda dengan akun baju misalnya. Tapi ketika Ibu kemas itu dengan nama baru, misalnya Ibu rumah tangga berdaya atau Ibu rumah tangga bahagia. Nah, Ibu fokus ke misalnya warung mamah atau apa gitu ya. Jadi Ibu fokus ke Ibu
pikir aja evaluasi dari data pelanggan Ibu, ini rata-rata siapa? Oh, ternyata orang tuh ibu-ibu yang punya anak TK misalnya. Itu apa? Kita harus punya nama toko kita yang mencerminkan mereka. Sehingga Ibu bisa campur semua. Oh, hari ini ada paket nih ya. Saya nggak ngajarin bohong ya, tapi nggak ada masalah. Misalnya kita mengemas nih, ini apa namanya, ternyata loh teman-teman ya, kita cuma tinggal bikin video 60 detik aja bilang, saya ada pesanan nih, temenin saya ngebungkus ya, saya ada orderan nih buat kado gitu ya. Ternyata anak nggak sekolah aja temennya ulang tahun masih ngado ya, bisa kita ngomong gitu. Ntar udah dibungkus kita taruh lagi di toko gitu. Tapi kan nggak banyak yang ngerjain, nggak mau. Orang yang nggak berhasil itu ya yang nggak bikin video gitu. Kebayang ya Bu ya. Jadi ntar pelan-pelan dengan bimbel online kita optimasi diri kita, bisnis kita, sehingga 3 hal: mudah ditemukan, didengar, dan dipercaya atau dibeli gitu. Jadi ditentukan, misalnya mau pakai Instagram ya, Instagram itu harus setiap hari dibuka, ada habitnya. Nah, habit itu bukan 1-2 hal. Habit itu banyak. Dan bulan Desember ini kita lagi ada kelas membangun habit ya, dengan 13 teman. Nih, salah satunya nih salah duanya ya, Pak Anton dan Bu Arini yang hadir. Pak Anton dan Bu Arini nih hadir ya, seperti ini Bu Lis. Jadi bimbel online bimbing satu persatu nih ya, ada materi-materinya. Jadi materi hari ini tuh begini nih. Jadi kita mengukur apakah memang pekerjaan kita itu adalah yang kita senangi, yang kita kuasai, yang siap online, dibutuhkan secara online dan dibayar ya. Kalau saya jelas pekerjaan idaman saya adalah ini, habit coach namanya. Dibandingkan saya juga bisa sih menghasilkan 20 juta kemarin, invest skincare 600.000, saya bisa bina tim dengan 30 orang, bisa hasilkan 20 juta, tapi lebih kuat misalnya ini menjadi kebab franchisor ya, saya membuat paket franchise. Nah, kenapa saya nggak lakukan? Karena saya kurang suka ngerjainnya. Saya sebenarnya kurang suka di dapur gitu ya. Kalau tidak terpaksa, saya nggak mau kerjain. Nah, ini materi keempat dari 28 Bu Lis. Gitu. Jadi habit-habitnya satu-satu kita install ke diri kita. Oh, kita tahu kita kekuatannya di mana. Oh, kita tahu nanti bikin statusnya gimana. Ini pendampingan, kelas pendampingan ya sekilas. Gitu. Nah, sore ini kita mau memperkuat karena kebetulan Pak Anton dan Bu Arini sudah pernah mendengar materi ini nih Bu Lis, tapi kita sama-sama mau memperkuat lagi. Kebetulan ada Bu Lis ya. Itu tadi bukan sekilas ya, lumayan panjang, biasa saya suka ngomong, maaf. Tapi tentu saya juga belajar lebih banyak mendengar dan mensolusikan teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa merasakan income pertama bersama bimbel online, sehingga nanti teman-teman bisa perbesar kapasitasnya. Dari 100.000 jadi 500.000, 500.000 jadi 1 juta dan sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi sebenarnya tuh kita tidak bersaing satu sama lain, karena meskipun kita sama-sama menjual buku WhatsApp misalnya ya, buku yang kali ini saya berkomunikasi dengan para ibu rumah tangga yang dulunya bekerja gitu ya, spesifik. Kita harus fokus sebenarnya tuh obrolan kita tuh menyasar ke siapa. Nanti obrolannya jadi beda. Kalau aku kan jadinya, teman-teman tahu nggak sih, atau mamis tahu nggak, kalau ibu misalnya, ibu-ibu tahu nggak, kalau Pak Anton misalnya, gengs gitu ya, Pak, atau mungkin ada yang bicara dengan pensiunan, misalnya Bu Arini bicaranya sama teman-teman yang fashion, wah jualan fashion kok gitu-gitu aja ya kalau di marketplace. Jadi bahasanya akan berbeda ketika teman-teman tahu ngobrolnya sama siapa. Nah ini nih Bu Lis, jadi kita mau melawan ya, karena saya juga kecil-kecil sudah buktikan. Ternyata pandemi itu yang kita kira nih menyebabkan banyak tutup-tutup toko begini nih Bu.
pandemi, bener nggak sih pandemi bikin no money menurut Bu Lis? Ada pengaruh nggak sih Bu? Iya, kalau offline-nya seperti buka toko gini, pengaruhnya besar banget. Besar ya. Nah, Iya. mm-mm. Termasuk saya Bu, saya itu kan sebenarnya jualannya nggak ada masalah, tapi kampusnya tutup. Jadi mulai Februari 2020 kampus tutup, ya udah kita nggak bisa jual. Kemudian September akhirnya saya kukut-kukut, saya rapihin semua. Aduh, untuk ngerapihinnya aja ongkosnya 1 juta lebih, ya kan? Jadi makanya kita memang harus berstrategi, karena ternyata pandemi itu bukan artinya no money. Tapi dengan kita lihat banyak orang ya, saya itu kaget karena pada saat saya tutup kios, saya punya sahabat di Amerika jual produk-produk branded ya, tas, sepatu, apa itu, omsetnya malah naik 300%. Kebayang nggak, di saat orang-orang nggak bisa makan, kehilangan pekerjaan, kok ada bisnis. Nah, dari situ pikiran saya terbuka. Ternyata pandemi itu artinya bukan no money. Pandemi membawa percepatan digital, di mana bisnis yang tidak siap go online atau menawarkan produknya, jasanya secara online, dia akan kegiles. Nah, makanya ayo kita bersiap dari mulai yang sederhana dan tidak perlu berbiaya. Nah, tapi kayak tadi misalnya media sosial aja. Media sosialnya sudah mindsetnya berjualan belum? Kalau cuman sekedar narok-narok foto, orang nggak nyari produk di media sosial. Mereka malah menghindari pedagang. Nah, bagaimana tuh kita mengemas apa yang kita bawakan ke dalam konten, foto, video itu adalah sebenarnya hiburan atau solusi. Jadi orang senang temenan sama kita. Konsepnya adalah dari teman jadi demen gitu. Jadi kita memang seperti Bu Lis nih, adem banget nih. Makanya aku juga pengen lihat nih wajahnya Pak Anton, Bu Arini. Karena memang kita berlatih hampir setiap detik. Karena kita betul-betul mau mempersiapkan Bu, Bapak gitu. Jangan ditunda lagi, jangan tertinggal lagi. Paling tidak buktikan deh sama bimbel online ya, salah satunya seperti yang kita akan ngobrolin ini. Buktikan 500.000 pertama dulu income. Nanti Bapak Ibu akan, oh asik ya, oh ternyata rezeki saya di sini dan sebagainya. Itu akan ketemu setelah actionnya dikerjain dulu gitu ya. Nah, kembali ke materi, intinya kita mau sepakat dulu, kita punya optimisme bahwa pandemi ini artinya bukan no money. Hanya mungkin kita belum tahu caranya. Nah, ketika tahu caranya, tidak berhenti di situ, harus tahu ngerjainnya gimana. Gitu kan? Sehingga ada ukurannya, oh saya sudah mengerjakan dengan benar, oh belum. Apalagi ada teman seperti saya, sobat online Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini mumpung ada pedagang offline yang saya nggak tahu ya berhasil atau tidak, tapi di mata saya Bu Lis dengan sudah bertahan 12 tahun itu bukan perkara mudah dan pasti sudah menghasilkan rupiah gitu ya. Besar kecil itu relatif, namanya bisnis juga ada naik turunnya, tapi untuk beliau bertahan 12 tahun itu saya punya contoh banyak om, tante ya di bidang itu juga. Itu pandemi ini berusaha mati-matian nggak memberhentikan karyawan aja udah luar biasa banget. Karena omset itu bisa turun 50% lebih ya Bu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tadi sudah kita tanyakan, ternyata benar ya Bu ya. Kalau kita baca iklan bilang bisnis tanpa modal, Ibu makin pengen apa makin takut? Bisnis tanpa modal. Bisnis yang terusnya kayak saham ya kan, trading, katanya ini tanpa modal gitu. Ibu percaya nggak tuh yang kayak gitu? Ya sebetulnya percaya banget enggak ya. Karena pada ujung-ujungnya toh harus mengeluarkan modal juga. Mungkin dulu di Tupperware ya atau MLM suka ada tuh cuman starter kit kayak misalnya di My Way juga kan cukup 50.000 dan sebagainya gitu ya.
Tapi ibarat kita mancing ya Bu ya, mancing ikan lele sama mancing ikan paus, modalnya beda, bener nggak Bu? Iya. Yang satu di empang, yang satu mesti ke laut. Nah, sama di sini juga saya mau mempersiapkan mindset dan kesiapan ketangguhan dari teman-teman ya, apalagi ini teman-teman mau memulai bisnis baru gitu kan. Harus siap belajar, harus siap praktek, harus siap modal. Nah, modalnya apa? Modal harus yang terukur dan nggak perlu berlebih-lebih. Aduh, bulis ini kalau punya modal waktu belajar ya, terus praktekin belajar, uang itu buat hasilin income UMR lah ya, kita bicara 5 juta aja dulu ya. Ini modalnya nggak lebih dari 1 juta, kan asik banget. Asik banget nggak Bulis kalau saya tanya sama Bulis dengan pengalaman bisnis yang mesti puluhan juta? Hah? Ya, banget dong. Banget kan Bu ya, karena gini, pertama kita itu memang nggak bisa langsung menyasar, oh kalau saya taruh 2 miliar saya dapat sekian, taruh aja di deposito, nggak usah bicara bisnis, ya kan? Kan tadi saya bilang, banyak orang tidak menghargai penghasilan dia sebagai karyawan dan pengen loncat ke bisnis ya. Nih, saya mau bilang, karyawan pengen loncat ke bisnis, punya skillnya aja enggak. Jadi dia loncat Bu, ini kuadrannya nih, karyawan, kemudian profesional atau pedagang. Pedagang kan masih ngerjain semua sendiri, buka toko sendiri, bersihin sendiri. Itu berat, tapi memang kalau sudah menuai, hasilnya bisa di atas gaji ya Bu ya, Masya Allah ya Bu. Ibu pasti sudah punya pengalaman. Nah, saya pernah punya pengalaman itu teman-teman. Kemudian saya naik kelas jadi pebisnis ketika saya punya 3 outlet kebab. Tapi di sini pusingnya beda. Meskipun kita tidak di toko, tapi sistem harus berjalan. Ya kan? Karyawan harus tahu kerjaan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang salah untuk kuadran-kuadran ini. Memang katanya, dan saya sudah buktikan alhamdulillah, hasil di bisnis dan investasi luar biasa. Di atas rata-rata orang cukup makan. Jadi kalau kita bisa di level bisnis dan investasi, kalau bahasa religinya ya Bu ya, karena saya bukan cari uang, saya cari manfaat. Kalau kita sudah kena manfaatnya, uang ikut Bu. Gitu. Jadi keyakinan kita di situ. Nah, kalau di bisnis itu penghasilan seperti tadi ponakan-ponakan saya itu ya, nggak punya produk aja, dia sudah punya massa yang besar dan dia sudah dikenal online, mudah ditemukan, didengar dan dipercaya sehingga dia akhirnya di-endorse sama brand-brand besar. Sekali suntik putih aja dia dibayar 75 juta. Lah kita jualan apa? Ya kan? Nyari produk apa? Jual rumah kan nggak bisa sehari satu. Ya kan? Nah, tapi kita nggak usah pusing itu dulu. Yang penting kita latih dulu kemampuan kita berkomunikasi online gitu. Salah satunya adalah dengan menggandeng kekuatan orang yang seperti Mas Hermas itu ya. Dia memang sudah punya bisnis online dan akhirnya dia menuliskan ke dalam buku rumusan-rumusan seperti WhatsApp. Kalau buku yang ini, Reseller Jago Closing ini, fokus untuk teman-teman yang reseller, dropshipper ya, yang nggak punya produk, dropshipper Shopee, dropshipper Tokopedia, dan sebagainya, itu mempersiapkan apa sih? Siapin produknya, ada amunisinya. Ini kalau dibaca ya, dan saya selalu coret-coret, karena memang ini bukunya buku action. Tuh, saya coret-coret nih, teman-teman. Buku action. Setelah dipahami ilmunya, langsung action. Oh, bikin poster. Oke, bimbel online bikin poster. Bikin edukasi. Oke, bikin edukasi dan sebagainya. Seperti itu, ya, Bu ya. Dan Bapak Ibu untuk praktek ini ditemenin sama bimbel online. Nah, dalam kesempatan ini ya, aku mau ajak Bapak Ibu untuk menjadi reseller dari buku-buku edukasi berbisnis online. Gitu. Dengan apa? Bapak Ibu kan sudah punya nih bukunya. Ada sebagian di antara kita yang punya buku ini. Ya, selain mentor Hermas, bimbel online juga kerjasama dengan mentor Denny Santoso, Indah Warsetyo, gitu ya. Tapi
yang lebih dekat ke pedagang, lebih bagus dengan Mas Hermas. Karena Mas Hermas itu dia bukunya buku action kalau ini dia untuk closing ya, teknik-teknik bagaimana kita bertanya gitu ya, mempercepat, terus nyiapin bonus, nyiapin amunisi, posternya dan sebagainya. Kalau buku yang baru rilis adalah buku terkait WhatsApp. Ini bukunya, Bu. Nah, buku ini tinggi permintaan karena misalnya nih, kalau Tupperware kan kita menargetkan misalnya ke ibu rumah tangga, ke TK-TK, ya Bu ya. Kalau Ibu cerita atau menawarkan ke bapak-bapak, bisa closing nggak kira-kira Bu? Susah. Bisa ya, tapi susah ya Bu. Ngapain ya? Ya. Ngapain ngerjain yang susah ya kan? Ibu-ibu juga masih banyak. Malah populasinya lebih banyak ya kan? Cuman kalau offline ya, kalau saya dulu sebagai konsultan perencana keuangan, saya kalau mau ketemu prospek ya istilahnya, saya traktir dia makan minum minimal 100-200 ribu loh buat ngomongin kehidupan dia. Itu kan apa namanya kalau bukan modal? Ya kan? Balik lagi nih ke sini, teman-teman. Ya kan? Jadi kita itu ibarat mau mancing, kita memang harus siapkan. Nah, asiknya kalau di produk reseller buku ini, kita nggak perlu siapin seperti itu. Cukup siapin skrip. Dan skrip itu tinggal copy paste, Bu Lis, seperti yang saya kirim ya. Jadi ini teman-teman yang serius ini nanti akan saya buatkan grup khusus ya. Akan saya buatkan grup khusus, terus nanti kita akan berlatih pasang status ya, pasang status, oh saya lagi belajar ini, saya lagi nunggu buku ini. Nah, bukunya tentang ini ya, bukunya tentang ini gitu ya. Bagaimana tembus banyak orderan modal WA. Kira-kira kalau saya kumpulin teman-teman nih yang pengen jualan buku, produk-produk edukasi ke dalam satu grup, teman-teman tertarik nggak? Atau cukup di grup pasukan aja gitu ya. Tapi teman-teman yang nanti akan reply setiap materi di grup itu gitu. Kan ada grup yang pasukan jago closing Bu ya Pak? Iya Mbak Luki. Di grup itu aja Jago ya. closing. Ya cukup kayaknya itu. Di grup itu aja ya, nggak usah dipisah Iya. lagi. Tapi Makanya kan, memang yang penting itunya saya kata Mbak Luki tadi, kata-katanya actionnya ya. itu. Nah, tapi gini. Nah, tapi gini Pak, ini adalah skema ya. Kalau kita, saya pengen tanya, tolong dipikirkan dan dijawab di chat. Ibu Lis, Pak Anton, Bu Arini, dan Kak Viro. Selamat sore Kak Viro. Itu pakai media sosial apa ya? Apakah WhatsApp atau ada Instagram atau Facebook? Coba nanti biar saya kasih amunisinya yang sesuai. Ya, jadi teman-teman akan saya dampingin, saya bimbing untuk membangun citra ya, personal branding kalau bahasa kerennya. Membangun citra online kalau Bapak Ibu itu adalah pebisnis atau orang yang memang lagi belajar bisnis online. Sehingga teman atau saudara yang melihat status atau postingan teman-teman akan akan percaya ya kan, tadi pertama ditemukan, mendengar, percaya. Kalau setiap hari pasang status, nanti dia lama-lama akan ada yang nanya, ini kelas apa sih, ini buku apa, dan sebagainya. Itu yang nanti kita akan jawab. Nah, teman-teman kalau ada keraguan, nanti bisa tanya langsung di grup, atau japri aku, Mbak, aku ada yang nanya begini, jawabnya gimana. Ilmunya sederhana, intinya kita punya buku ya, buku yang menjawab kebutuhan ya, teman-teman. Ini ada gambaran. Dalam masa pandemi ya, setelah pandemi banyak sekali industri-industri yang rontok nih, yang merah-merah. Ya, termasuk juga ini yang paling parah nih ya, hiburan, tourism gitu ya. Nah, yang hijau dan kuning ini adalah industri yang bertumbuh dan siap online. Dan area yang teman-teman mau coba masukin, teman-teman mau jualan ini adalah area pendidikan, edukasi, internet.
gitu ya. Ini sudah pasti peminatnya luar biasa banget. Kalau dari pengguna internet di Indonesia 200 juta, paling tidak lebih dari 30%-nya itu berarti 60 juta orang itu memerlukan ilmu yang di buku-buku ini gitu. Tinggal kemana kita mencari berteman. Nah, jadi nanti di grup pasukan itu nggak apa-apa, saya nanti akan kasih ilmunya. Pertama, media sosial dulu disiapin. Kedua, pasang status rutin bukan hampir ya, sebaiknya setiap hari gitu. Nah, jadi ini pertama nih teman-teman ambil kesempatan karena teman-teman kan udah beli bukunya nih ya, udah beli bukunya teman-teman adalah langsung otomatis jadi reseller. Ya, buku ini sekarang harganya ini belum tak perbaharui di Desember jadi 129.000. Makanya kemarin ada agen ya, Bu Lis nggak bisa gabung. Udah beli 24, langsung laku Mbak, tinggal 2. Nah, itu Bu Lis dapat cashback, dia udah dapat keuntungan 12 dikali 2 ya, berarti dapat 1 juta rupiah, dia sudah langsung dapat 1 juta rupiah nih teman-teman gitu. Dia contoh sukses ya. Karena kenapa? Karena Bu Leli itu adalah leader di MLM British Propolis. Nah, jadi ilmu WhatsApp itu yang dicari. Jadi kalau Ibu punya kelompok MLM itu ini tuh luar biasa. Jadi Ibu tinggal japri dengan skrip yang nanti saya bagikan. Nanti ketika ada yang tertarik, langsung Ibu data. Nah, Ibu beli nanti ke saya seharga reseller dikurangin 30.000. Jadi 129 berarti jadi 99.000 ya. Itu di luar ongkos kirim. Jadi Ibu kalau ke pelanggan juga bilang gitu, ini di luar ongkos kirim gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya lagi kasih challenge ya buat reseller di tim bimbel online. Kalau closing 12 buku ya itu dapat cashback 150.000. Jadi profitnya 360.000 dari buku, kalau ditambah cashback kan jadi 510.000. Makanya itu saya bilang dapetin income 500.000 pertama dengan closing 12 buku. Caranya gimana? Kalau Bu Lis mungkin udah tahu nih, pulang dari sini langsung didata nih dia. Teman-teman, aku lagi ini nih lagi beli buku, lagi antri buku harga promo punya Mentor Hermas, isinya contekan cara closing di WhatsApp. Udah gitu dapat gitu ya. Dapat skrip buku saku nih, buku tambahan, nggak kecil sih bukunya, cuman soft cover dia, bukan hard cover. Ini buku contekan WhatsApp semua, jadi yang ngebantu kita nih kalau orang order dijawabnya kayak gimana. Terus nanti bonusnya mesti siapin apa dan sebagainya, isinya contekan semua. Nah, ikutan yuk, ikutan sekarang. Jadi nanti dapat bimbingan dari Mas Hermasnya, satu. Kedua dapat kuliah WhatsApp. Dan bonus lainnya ya, ada e-book ya, seperti kemarin Bu Lis bisa baca ya PDF-nya. Seperti itu. Jadi ini teman-teman ayo dimanfaatin, cukup closing 12 buku, itu teman-teman dapetin komisi 500.000. Jadi fokus mendata siapa teman-teman yang memang berjualan online, ada yang berjualan kuliner, apa segala macam, didata. Mereka itu orang-orang yang lebih mudah ya, makanya seperti Bu Lis, Tupperware jualan ke ibu-ibu, kita jualan ke siapa? Nah, ke sini teman-teman. List daftar nama 30-50 nama peminat. Coba bayangin, siapa teman atau saudara kita yang kita lihat selalu berjualan. Mereka belum punya buku ini, orang buku ini belum cetak, ya kan? Satu. Kemudian yang penjual-penjual online, kalau teman-teman nih seperti aku nih di Instagram nih kan ada temen nih, tuh, yang followers aku. Oh ini dia jualan buah nih. Nah ini nanti kita kirim kalimat sapaan. Nah nanti di grup kita sama-sama praktek ya teman-teman. Aku akan pandu teman-teman buat bikin kalimat sapaan untuk berjualan buku ini. Siapa mau? Mau dong. Mau ya Pak ya?
Insya Allah ya. Jadi kita ini kenapa? Karena kita nggak mau orang alergi sama kita. Jadi kita mau datang membawa hadiah. Kita datang karena Bapak Ibu punya excitement gitu ya. Memang caranya begitu. Caranya nggak bisa langsung. Kalau saya udah pakai alat Bapak Ibu. Nih ya, kita mau nonton sebentar. Mau stop share dulu. Saya pakai alat. Ya, saya menjangkau ribuan orang. Jadi kalau jualan produk itu kita tinggal bales yang mereka reply aja. Nih ya, ini contoh ya, contoh dulu. Kalau ini kelihatan nggak? Nih, kalau ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, ini adalah teman saya di skincare. Saya nggak kenal, tapi saya tahu dia pedagang online, ya kan? Nah, ini jadi kalau ini bukan yang copy paste ya, Bapak Ibu perlu punya habit untuk berkenalan dengan teman baru. Halo Kak, kenalkan saya Anton gitu ya, saya Anton. Kita harus punya nama nih. Saya Anton, edukator bisnis online gitu ya. Contohnya harus punya, itu namanya skrip perkenalan. Nanti kita bikin. Nah, seperti ini karena memang ini perempuan ya, santai gitu ya. Nah, ya kita harus bisa menyapa sehingga berbalas. Ini orang yang nggak kenal balas, baru kita bisa kasih link. Nah, linknya itu ada hadiahnya. Hadiahnya berupa e-book ya. Jadi kalau orang yang nggak kenal, oh iya saya kan pebisnis, wah boleh juga nih ada ilmu gratis. Nah, itu adalah amunisi teman-teman. Nah, amunisi itu akan saya berikan ke teman-teman untuk teman-teman bagi ke sebanyak-banyaknya orang ya. Ke orang yang mana? Orang dengan kriteria tadi. Nih ya. Orang dengan kriteria ini, ya. Penjual online, agen properti, siapapun semua sekarang jualannya di WhatsApp kok, ya kan? Yang pemula, yang kantoran, Kak, apa namanya? Halo Kak, kenalkan saya Anton gitu ya, edukator bisnis online. Tapi sebelumnya tentu media sosial kita harus dioptimasi, Pak. Ya kan? Jangan sampai orang mampir ke kita, dia lihat, loh kok cuma galeri keluarga gitu ya. Jadi teman-teman mesti mengoptimasi seperti bimbel online ini. Misalnya berbagi tips dan trik, tools, bisnis online gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di Instagram, ada nggak di antara kita yang nggak main Instagram nih? Bu Lis pakai Instagram nggak Bu Lis? Saya pakai tapi nggak aktif. Ya, Bu Lis lebih nyaman di media apa? Di Instagram kah? Di Facebook atau video tadi kayak TikTok itu? Saya sih karena belum aktif di sosial media ya, walaupun jadi WhatsApp ada ya. Jadi WhatsApp aja. Betul, oke. Nah, jadi yang kita mau latihan sama-sama di sini ya, semoga dekat dengan rezekinya teman-teman adalah teman-teman adalah edukator bisnis online ya, setuju ya? Ya, setuju. Ya, nah dengan edukator bisnis online itu berarti paling tidak di status WhatsApp itu mesti dirubah. Jadi misalnya Ibu Lis gitu ya, edukator bisnis online. Jadi misalnya, jadi itu lebih mudah diterima Bu dibanding misalnya Ibu tulis Tupperware sebenarnya, ya kan? Tapi terserah sih ya, terserah. Intinya jangan sampai orang datang atau mencari info tentang kita dan mereka lihat oh orang ini jualan gitu. Nah kita mau membuat citra, kita mau berbagi ilmu yang gratis. Ketika mereka lihat ilmu ini manfaat, seperti Bu Lis dan teman-teman juga lihat iklan-iklan bimbel online, wah menarik nih gitu ya, ada buku contekan WhatsApp, ada ilmunya begini, saya mau praktekin. Kita pengen transfer energi itu gitu ya, semangat itu gitu. Gitu sih Bu ya. Nah, tapi beda cerita seperti contoh Ibu Leli tadi. Ibu Leli itu memang sudah dikenal motivator dan ketika dia bilang, ada buku bagus nih, aku beli tentang WhatsApp, pada beli tuh. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah dipercaya, sudah didengar, makanya dibeli.
rekomendasinya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang udah hadir di sore ini ya, meskipun nanti di grup ada puluhan orang lain yang ikutan dengar, semoga ketularan ya. Saya berdoa semoga teman-teman dekat nih dengan rezekinya. Dengan apa? Dengan kita mau optimasi WhatsApp atau media sosial kita sebagai edukator bisnis online. Oke, kemudian kita akan sama-sama pasang status ya, pasang status dan punya habit ya setiap hari pasang status dan kenalan dengan orang baru. Kontak baru di WhatsApp atau di media sosial kita ajak kenalan dengan skrip perkenalan. Ketika mereka membalas, misalnya, halo Kak, kenalin saya Lucky, misalnya nih ya. Kalau saya masuk ke rumah orang, terus halo Kak, kenalin, orang takut Bu, ini orang mau nyuri atau apa ya kan? Nah, kalau kita datang ke tempat orang, kita harus bilang, kalau aku ya biasanya, karena memang aku pilih pembeli-pembeliku itu yang aku ajak kenalan tuh yang cakep, yang keren, yang memang pebisnis, yang apa gitu ya. Aku bilang, Kak, keren banget konten-kontennya gitu ya. Seneng nggak dia? Kalau disapa dengan begitu? Senang. Seneng banget, Pak. Seneng banget. Itu seperti tadi saya contohin itu, mereka bilang, oh, thank you loh gitu. Kok kamu tahu Jafra? Iya dulu aku di Jafra Kak. Cuman tim-tim aku kesulitan menjual online gitu ya. Jadi kita membawakan produk yang kita bawa ini sebagai solusi. Iya sih emang susah. Kalau dia lagi honeymoon ya, dia masih bisa jualan offline. Dia bilang, oh enggak juga sih, aku masih punya pelanggan gini. Oh iya nggak apa-apa. Oh tapi kakak punya bisnis ya? Iya. Kak kalau mau go online, ini masih di script yang sama gitu ya. Kak kalau kakak mau go online, saya punya ebook gratis nih buat kakak. Oh boleh. Ketika dia bilang mau, kita kasih linknya gitu. Nah nanti dia akan seneng tuh menambah kepercayaan kepada kita. Kak, kalau kakak mau belajar tentang ilmu closing ya, skrip-skrip ini nanti akan saya bagikan, kakak tinggal sesuaikan ya, jangan sampai kaku. Misalnya skripnya terlalu perempuan, Kak Anton yang bagikan ya mungkin perlu dirubah sedikit. Nah, Kak, oke Kak, tapi skrip itu bertahap. Jadi kalau skrip perkenalan dibales, baru kita bisa lanjut ke skrip lead magnet. Jadi skrip ada 5. Kalau kenalan dibalas, baru kita ke bagi-bagi ya. Kalau di offline itu Bu, kayak tester. Kalau saya jual sosis, saya mesti siapin testernya. Ya Kak, cobain aja Pak. Kak, nggak apa-apa kok gratis. Ada bapak-bapak aji mumpung ya kan, kalau dikasih tester kayak suamiku gitu. Oh mau 2 sampai kenyang gitu kan. Tapi ternyata memang itu pancingan teman-teman. Ternyata ya kok enak. Kalau enak ya beli deh 1. Beli tapi promonya lagi buy to get one Kak. Ya udah belinya 2 jadi dapat 3. Itu kan pinternya siapa? Pinternya pedagang. Nah, kita pengen jadi seperti itu. Gitu ya. Kedua script lead magnet, ketiga baru script penawaran. Kak, kebetulan nih Kak, kita akan ada kuliah WhatsApp di hari ini. Kalau Kakak mau, nanti aku kasih ininya. Nanti tak bikinin grup, Ibu, Bapak masukin ke grup itu. Kalau sudah saling save nomor gitu ya, kasih link grup itu. Nanti di grup kenalin ke saya. Ini apa namanya? Teman saya nih Mbak Luki atau teman-teman kenalin ada teman kita namanya Ratna misalnya gitu. Jadi kita rawat bareng-bareng dulu. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan pola itu, silahkan teman-teman rawat sendiri. Closing dari orang tersebut itu nanti akan ke teman-teman. Oke? Nanti kita akan bawa mereka ke kuliah WhatsApp atau ke pertemuan Mas Hermas ya. Insya Allah hari Sabtu atau Senin biasanya Mas Hermas akan ada bedah buku lagi. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tentu nanti di grup itu kita akan rawat, kita akan berikan ilmu-ilmu dari WhatsApp-nya juga yang membuat dia, oh iya ya, kalau saya ilmu itu kan bisa hilang ya. Kalau saya nggak punya bukunya terus gimana? Nah nanti dia akan pengen punya bukunya. Jadi betul-betul ya memang kita suapin ya, kita kasih iming-iming ilmu yang ada di bukunya juga. Udah deh, kemudian Bapak Ibu akan terus memperbanyak, punya habit memperbanyak calon pembeli, mengubah calon pembeli tadi dengan story, dengan
tanya gitu ya, skrip-skrip tadi, gimana nih Kak, mumpung harganya promo dan sebagainya itu ya. Udah deh, kemudian kita closing ya. Nanti setelah closing juga ada bonusnya tuh di buku teman-teman gitu ya. Jadi memang begitu, berbisnis online itu banyak amunisinya, banyak orang nggak siapin. Kalau nggak siapin ya dia nggak akan melihat hasil di bisnis online. Nah semoga teman-teman ya, siapa nih yang mau ikutan praktek bareng aku, sehingga merasakan closing di WhatsApp dengan metode sederhana, nggak perlu punya website, nggak perlu apa, tapi berdampak karena menargetkan orang-orang ini tadi nih, orang-orang yang pengen sukses online, mereka butuh ilmu WhatsApp. Siapa nih di antara Bapak Ibu yang siap praktek? Langsung kita nanti di grup pasukan jago closing ya. Langsung kita bikin optimasi dan status bareng. Siap, siap banget. Benar ya Pak Anton? Pak Anton harus praktek, udah nggak ada waktu. Siap, siap. Oke. Benar-benar Pak Anton, saya siang ini dapat musibah kecil tadi itu, wah sekeluarga panik. Betul-betul saya harusnya cancel harusnya ya, tapi ternyata alhamdulillah Allah, waduh itu benar-benar gedabruk jatuhnya itu. Untung dari lantai 2 bukan ke lantai 1, ke ruang cuci. Itu aja suami saya tuh profesional Pak. Dia bukan orang yang biasa nukang, tapi nemenin tukang. Nah, kejadian seperti itu akhirnya kita istighfar ya sekeluarga. Memang segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Nggak bisa asal goblek aja gitu ya. Ini tuh udah peringatan dan saya harus istighfar ya sekeluarga, minta ampunan dan bersyukur Bapak. Makanya saya tuh prihatin sekali kalau ada keluarga teman yang dalam kondisi terdesak. Kalau ditarik mundur, nah pasti ada kemalasan di situ. Ada penundaan. Iya. Nah, iya benar. Aduh, saya kalau saya ada di posisi itu nangis habis-habis sejadi-jadinya saya, Pak. Tapi itu nangis, sedih, takut itu paling cuma 1-2 hari. Motivasi itu nggak akan bertahan lama. Makanya saya bikin bimbel online. Kenapa? Karena saya mau temenin teman-teman action. Karena duitnya itu di action. Nah, seperti ini manfaatkan nih, ambil kekuatan dari saya ini. Aduh, Pak, betul-betul kita ini janganlah sampai kita ada di posisi meminta, jangan. Makanya saya kasih strateginya ke Pak Anton, salah satunya yang spesifik saya perhatikan. Ambil Pak, strategi itu Bapak ambil. Siap. Cari itu, langkah-langkah yang saya berikan itu, jangan tunda lagi. Karena yang di online ini perlu waktu, gitu. Sementara perut kita lapar. Jangan sampai ini udah peringatan kesekian mungkin Tuhan kasih buat Bapak, tapi selama ini mungkin diabaikan. Diabaikan, iya. Jangan. Mumpung masih ada sahabat seperti saya, mumpung Bapak masih ada sehat, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Insya Allah saya temani lagi di grup, gitu ya. Kita praktekin bareng, punya habit, pasang statusnya, siapin skripnya, dan tambah terus temannya, sehingga dekat sama closing. Kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, nanti ya saya kasih gambaran sedikit. Nanti kalau yang manual Bapak Ibu sudah bisa kerjakan ya. Sorry. Kalau yang manual sudah bisa, insya Allah ada alat-alatnya nih, seperti ini. Ini kok nggak bisa terbuka ya? Oke. Ini sedikit sebelum kita tutup. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Bapak Ibu tahu aku sekarang itu kalau kenalan sama orang, aku udah punya cara baru karena punya alat.
Nah, tapi alat ini nggak bisa sembarangan dipakai, terutama buat teman-teman yang belum punya habit berkenalan manual satu persatu. Sehari itu mungkin bisa kenalan, kalau dulu aku kalau manual 60 sampai 100 orang. Tapi biar nggak di-ban sama Facebook, sama WhatsApp, itu sebaiknya sehari kenalan dengan 20 orang itu udah cukup. Itu baru kerja menurut saya ya. Kalau yang cuman kenalan 2-3 orang, terus nggak ada yang bales, iya memang belum kerja hitungannya. Gitu ya. Nah, setelah saya punya alat ini Bapak Ibu lihat ya nggak ada suara. Nih, data saya kan ada 9.000 lebih ya. Bapak Ibu lihat, saya punya data di sini. Nah, ini Bapak Ibu lihat, satu form itu kurang lebih 500-an orang. Tadi 500 orang. Ya. Ini saya sudah siapkan skripnya, seperti yang kita akan belajar sama-sama. Nih, ini 500 nih teman-teman. Di atas ini. Nah, ini beserta fotonya, kita langsung ini sistem yang kirim. Tiap 5 detik dia akan merubah. Ini ada strateginya. Jadi kalimat sapaannya akan di-shuffle. Halo, ada yang hai, ada yang assalamualaikum, Kak. Nah, ketika mereka membalas, baru kita teruskan dengan skrip kedua dan selanjutnya. Nah, ini otomasi, teman-teman. Kira-kira dipahami nggak? Ya, pahami. Gitu. Asik nggak kira-kira? Yang tadinya manual satu persatu, sekarang menyapa ratusan orang, ribuan orang, sehari 2.000 orang. Asik nggak Bapak Ibu? Asik banget. Asik banget, cuman perkaranya Bapak Ibu punya nggak kontak datanya? Ya nggak ngomel. Kalau di WhatsApp itu memang kita sudah kenalan. Kita kenalannya di forum-forum bisnis, di forum-forum pedagang. Nah, kita juga sudah mengoptimasi diri. Kalau Bapak Ibu cari saya, ini siapa sih bimbel online? Kan orang nerima, siapa sih ini bimbel online? Sekarang tendensinya apa? Kita kan ke media sosial, toh? Dicari tuh nama saya di media sosial. Apa sih bimbel? Oh, dia emang di bidangnya. Oh, ternyata saya perlu. Jadi, tadi ya, 3 hal. Ditemukan, didengar, dipercaya. Baru kita bisa pakai alat-alat optimasi seperti ini. Pakai tools ini saya berbayar, Pak. Hampir 200.000 sebulan. Tapi saya kerjakan sendiri dan tidak selelah saya manual. Nah, sekarang saya ada admin yang kerjakan, yang tunggu ini. Kita mengedukasi dengan sistem ini, kita memberikan bonus, lead magnet, kita menawarkan juga dengan sistem ini. Seperti itu Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah bersama saya nih Bu Yani baru gabung. Iya, maaf Ibu, tidak tadi, apa. Tadi Iya. lagi Zoom juga. Persiapan mau event ya? Iya. Keren banget. Itu event di ini, Propolis itu Bu? Ya, di Propolis. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nanti insya Allah akan ada YouTube-nya Bu ya? Ya. Nanti Bu Leli juga kemarin tadi minta linknya, jadi semoga bisa teman-teman. Jadi kita di sini mau kompakan nih Bu ya, terutama teman-teman yang mau resell bukunya Mas Hermas yang WhatsApp baru mau rilis Bu ya nih. Gitu. Berarti kan teman-teman ini memang melihat peluang ya, kan banyak pebisnis online. Ini kita kasih lihat sedikit. Kan potensinya besar ya Bu ya. Kalau propolis itu kan mungkin kita nggak bisa sembarang bicara ya, harus mungkin ke rumah tangga yang senang kesehatan misalnya ya, terus mungkin orang-orang yang sudah percaya sama ibu, baru mereka kasih waktu kan untuk dengar ya, untuk dengar edukasinya, testimoni pengalaman ibu dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara buku WhatsApp, siapa sih hari gini yang nggak pakai WhatsApp? Ya kan? Sementara semua orang cari pendapatan tambahan. Nah, jadi kita tinggal misalnya ada ponakan pun bisa, punya anak bisa, orang misalnya, jualan baju nih, ada tuh kemarin di TK ya, ibu-ibu yang selalu jual baju. Bu, Ibu sekarang jualan online pakai apa?
Ya pakai WhatsApp lah, taruh-taruh di status. Ada bukunya loh, kan kita bisa tinggal bilang begitu. Ada loh bukunya. Nah, dari penjualan satu buku kita dapat 30.000. Kurang lebih seperti itu. Nah kan asik ya. Makanya di kesempatan ini tuh terutama buat teman-teman yang mau membuktikan income online bisa banget ya. Salah satunya sahabat kita Ibu Leli yang kemarin berhasil menjual 24 buku, berarti dia sudah dapat 1 juta dari situ. Nah, makanya ini peluang terutama buat teman-teman yang juga ingin kasih amunisi ke tim ya, tim MLM-nya, pasukan tim bisnis apapun, semua kan jualannya di WhatsApp. Nah, kalau ilmunya kita cuman taunya ilmu status doang, ya belum terlalu maksimal. Ilmu di buku ini tuh termasuk skrip yang siap contek. Gimana kita nanya sebagai customer service gitu ya, kan nanyanya nggak bisa sembarangan. Terus posternya tuh komposisinya seperti apa dan sebagainya. Ini berjualan di WhatsApp sampai closing. Ilmunya ada di buku ini. Gitu, Bu. Jadi kita kan kasih challenge nih, kalau jual 12 buku ada cashback 150.000. Jadi kemarin Bu Leli itu dapat keuntungan 1 juta rupiah. Bahkan, Masya Allah, bahkan bisa ya kalau mungkin ya bisa dijual di harga, misalnya mau dibundling pakai paket propolis ya, jadi harganya kan jadi menjual 2 produk dan sebagainya, itu kan kepiawaian pedagang masing-masing. Yang jual Tupperware juga bisa dipaketkan ya, ada paket pembinaan, nanti ada grupnya. Kan teman-teman yang punya buku ini kan nanti di grup saya bisa bertanya praktek dari bukunya dan sebagainya. Jadi dimanfaatkan aja Bu ya, seperti itu. Insya Allah. Jadi teman-teman di grup ini juga kita lagi mau praktek nih Bu ya, membangun citra sebagai edukator bisnis online. Jadi belajar dan berbagi bareng. Gitu. Siapa tahu mendekatkan ke rezekinya gitu ya. Dengan mungkin orang-orang di sekitar kita nih di kategori ini, apakah penjual, senang berjualan online, mungkin mulai-mulai jual makanan dari rumah dan sebagainya, kita bisa bilang, Kak, aku lagi beli loh, lagi ikut grup closing online lewat WhatsApp, ada bukunya, mumpung lagi promo nih, beli 1 dapat bonus buku, contekan script closing. Nah, nanti bonus-bonusnya juga aku bagi ke Bapak Ibu yang memang sudah mulai berjualan. Begitu. Nah, ini ada bahasan materinya. Nanti dilihat di WhatsApp ya, Bu ya. Iya, boleh. Pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih, Mbak Luki. Makasih, Pak. Teman-teman. Insya Allah nanti ya. Insya Allah nanti saya taruh di YouTube, saya kasih info di grup ya. Siap, Mbak Luki. Ya, selamat beristirahat. Iya. Terima kasih. Ibu.